Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Perkenalkan, saya Konita Jalila dari kelas 12 IPS 1 akan membahas sedikit materi mengenai surah Al-Fatihah ayat Al-Fatihah dalam bahasa Arab artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan Makkiyah yang terdiri atas 7 ayat. Surah ini merupakan surah yang pertama-tama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah lain yang ada di dalam sebagai Al-Fatihah atau pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Selain itu, surah ini disebut pula sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Al-Fatihah disebut pula sebagai Ashabul Masani karena jumlah ayatnya 7 yang dibaca secara berulang-ulang dalam salat. Selain itu, surah Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang paling dimuliakan sehingga menjadi bacaan wajib ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, dan tiada henti memberikan rahmatnya kepada terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai tafsir surah Al-Fatihah ayat pertama ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surat, sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dari Abu Dawud bahwa barang siapa yang berpendapat bahwa ia termasuk Fatihah, berarti membacanya harus secara zahir dalam salat. Yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir atau pertama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap hambanya untuk memulai segala aktivitas dengan membaca basmalah Allah, karena dengan membaca basmalah seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Selain itu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan kebaikan dan menghindari ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kita lah segala puji, baik pada masa awal maupun pada masa akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah mencakup semua pujian, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rabb yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menurut Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Quranil Azim atau Tafsirul Jalalain, Ar-Rahmanir-Rahim adalah zat yang memiliki rahmat. Rahmat secara bahasa berarti hal ini kebaikan bagi yang bersifat kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap makhluknya, yang penuh belas kasih, penuh cinta, dan memberikan rahmatnya secara Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan 1 rahmatnya di dunia yang menjadikan hamba-hambanya saling mengasihi, dan mengakhirkan 99 rahmatnya untuk meringankan hamba-hambanya di hari pembalasan. Akhiran turunnya rahmat ini merupakan bentuk rahmatnya yang hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ia mengampuni yang Ia kehendaki dan mengazab yang Dia kehendaki dengan keadilan dan kemurahannya. Dan yang demikian itu menimbulkan harapan kepada rahmatnya, dan yang demikian itu menimbulkan
harapan kepada rahmatnya, dan rasa takut kepada hari pembalasan. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan manusia, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak dapat dipersekutuai oleh sesuatu apapun. Ayat kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalimat Iyyaka merupakan kunci pendahuluan yang ditujukan untuk tujuan pembatasan supaya tujuan pembicaraan fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkau lah kami menyembah merupakan kalimat penyucian diri atas segala kemusyrikan. Dan kalimat hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan merupakan penyucian diri atas segala sesuatu yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil bahwa kita diperintahkan untuk bertawasul dengan asma-asma Allah dan diimbangi dengan beramal soleh. Setelah seorang hamba bertawasul dengan asma Allah dan beramal soleh hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan meminta kepadanya taufik dan petunjuk menuju jalan yang benar dan agama yang lurus, yaitu agama Islam, agar kita dapat mengembangkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Ayat ketujuh yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Pada kalimat jalan mereka yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya menafsirkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah menaati perintah Allah dan Rasulnya. Penggalan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengingkari Allah dan perintah Rasulnya. Mereka yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan mengikuti kesesatan. Mereka yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.